Gimana cara mengetahui profil disolusi dari pengujian disolusi tablet. Nah, uji disolusi itu outputnya kita mau mencari kadar obat yang terlarut yang siap untuk diserap dalam tubuh. Oleh karena itu, kita harus melakukan penetapan kadar di akhirnya. Penetapan kadar itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kalau di sini contohnya dengan spektrofotometri. Nah, untuk melakukan penetapan kadar dengan spektrofotometri, jadi kita memerlukan data kurva baku. Spektrofotometri ini dapat memberikan energi cahaya pada suatu sampel. Sampel yang memiliki gugus kromofor dapat menyerap energi tergantung pada konsentrasinya. Jadi, semakin tinggi konsentrasinya, itu semakin tinggi energi yang dapat diserap untuk senyawa kromofor itu tereksitasi elektronnya. Nah, kemudian oleh karena itu, kita mencari data kurva baku. Gimana sih persamaan linearitasnya? Jadi, teman-teman membuat seri konsentrasi dari 2 ppm sampai 12 ppm. Nah, dari seri konsentrasi ini kita uji dengan spektro untuk menentukan absorbansinya berapa. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat 3 absorbansi, nggak apa-apa, nanti tinggal ditulis aja absorbansi 1, absorbansi 2, absorbansi 3, kemudian dirata-ratakan absorbansinya. Rata-rata inilah yang digunakan untuk membuat kurva baku, di mana X-nya adalah konsentrasi dan rata-rata absorbasinya adalah Y. Kurva bakunya seperti ini. Untuk membuat kurva baku tinggal di insert, scatter, terus aja ya scatter di sebelah ya gitu ya. Kemudian di quick layout dan di sini ada untuk memunculkan rumusnya yang ada fx-nya gitu. Sebelumnya seharusnya di drag dulu ya, di drag dulu ininya, kemudian insert, scatter, quick layout, oke, dapat ya sama. Nah, ini adalah kurva baku bisa ditulis sampelnya apa. Kemudian Y-nya adalah absorbansi. Di sini bisa ditulis panjang gelombangnya berapa dan X-nya adalah konsentrasi. Jadi rumus yang didapatkan di sini Y-nya adalah absorbansi dan X-nya adalah konsentrasi. Dengan R kuadratnya diharapkan mendekati 1. Kalau di sini 0,9993 artinya mendekati 1 dia sudah baik. Kemudian data absorbansi setiap tablet, berarti ini satu kelompok satu tablet ya, itu dimasukkan ke sini. Ini untuk semua kelompok. Dimasukkan ke sini data absorbansi setiap tabletnya. Absorbansi mana? Yang rata-rata ya. Rata-rata dari sampel disolusi yang per menit per 5, 10, 15, 30, 45, dan 60 dimasukkan ke sini. Setelah itu kita hitung berapa banyak sih yang terdisolusi. Jadi berapa banyak zat yang larut di media disolusi tersebut. Saya contohkan untuk tablet 1 ya, yang di sebelah sini datanya. Nah, yang pertama, ini rumus yang di sini itu diganti dulu sesuai dengan kurva bakunya. Rumus Y sama dengan MX plus C-nya apa? Kalau di sini Y sama dengan 0,0694 X plus 0,053. Yang mau kita cari adalah konsentrasi. Berarti yang mau kita cari adalah X. Nah, kalau Y-nya diketahui, X-nya berapa gitu kan? Berarti Y-nya dikurang dulu oleh 0,053 baru dibagi 0,0694. Ini karena pindah luas ya. Nih, jadi hasilnya seperti ini. Y-nya dikurangi 0,053 dibagi 0,0694. Ini perlu diganti sesuai dengan kurva baku yang teman-teman dapatkan di praktikum. Kemudian kita cari untuk ini kan ppm. Ingat ppm itu 1/1.000.000. Nah, kita cari dalam bentuk miligramnya berapa. Jadi dalam satu vessel itu yang isinya 500 mili, itu ada berapa miligram sih yang larut? Caranya gimana? Caranya adalah tinggal ppm-nya 1.000.000
Ingat kalau per sejuta itu eh, yang satuannya pasangan itu adalah gram dengan mililiter. Artinya kalau ini per sejuta itu hasilnya gram per mililiter. Nah, kita kalikan dengan berapa mili isi vessel kita di media 500 mili. Nah, tadi kan hasilnya gram di 500 mili. Nah, kita kalikan dulu dengan 1000 supaya dapat miligramnya. Dapatlah hasilnya. Rumusnya tinggal di copy ke bawah. Nah, di sini yang penting yang teman-teman bisa pahami bahwa ada faktor koreksi. Kenapa sih ada faktor koreksi? Ketika di vessel kita punya 500 mili, kemudian kita sampling 5 mili. Berarti kan sisanya 450 mililiter. Nah, kemudian kita tambahkan 5 mili lagi yang tidak ada kadarnya. Gitu, yang baru, media yang baru. Ingat, di sampel selanjutnya, sebenarnya dia itu, berarti di sampel yang menit ke 10 yang sebelah sini, di sampel selanjutnya sebenarnya 5 mili itu yang kebuang tadi itu harus dihitung. Jadi di sampel sini harus memperhitungkan 5 mili yang tadi terbuang. Kenapa? Karena ini sebenarnya kalau nggak kita ambil dia akan terus tetap ada di situ gitu. Nah, itu maksudnya faktor koreksi. Jadi jangan sampai 5 mili yang keambil tadi itu dilupakan saja, nggak ada kalau kita nggak ngambil sampelnya itu akan terus berada di sini. Kan kita sudah menambahkan yang baru, enggak, karena yang baru ini tidak mengandung sampel, sedangkan yang kita ambil ini mengandung sampel, gitu maksudnya. Jadi kita memperhitungkan sampel yang ada di cairan yang kita ambil, gitu ya. Nah, faktor koreksinya bagaimana menghitungnya? Nah, sebentar ya. Nah, hitungnya adalah volume yang kita ambil. Berarti tadi 5 mili per volume vesselnya dikali dengan berapa miligram. Sebenarnya kayak gitu. Volume dari samplingnya per vessel dikali berapa miligram. Cari sampai ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang 60 menit nggak dicari? Oh iya, karena ini kan sampel terakhir, nggak ada lagi sampel berikutnya, jadi tidak ada lagi yang dipengaruhi oleh si sampel pengambilan sampel terakhir seperti itu. Kita juga tidak lagi menambahkan media 5 mili, media kosong 5 mili ke sini karena tidak ada lagi sampel setelah ini gitu ya. Nah, jadi konsentrasi akhirnya bagaimana menghitungnya? Untuk konsentrasi di sampel pertama di menit kelima karena dia belum mengalami kehilangan, jadi kan ini pertama kali, jadi langsung dengan konsentrasinya saja miligram. Dia belum pernah mengalami kehilangan. Nah, kalau yang menit 10 dia sudah mengalami kehilangan satu kali, berarti konsentrasinya ditambah dengan faktor koreksi si pertama kali. Coba perhatikan, di selanjutnya, di menit ke-15 itu sudah mengalami kehilangan dua kali karena pengambilan sampel dua kali sebelumnya. Jadi, di sini konsentrasi miligramnya ditambah dengan faktor koreksi menit ke-5 dan menit ke-10. Begitu seterusnya sampai menit ke-60. Menit ke-60 adalah konsentrasi dalam miligramnya ditambah kehilangan di titik-titik sampling sebelumnya gitu. Jadi ditambah terus sampai ke atas. Kenapa ditambah terus? Karena kita kan sampel yang kita ambil tidak dikembalikan lagi kan, tapi hanya kita kehilangan terus-menerus gitu. Nah, ini ikut diperhitungkan. Begitu. Nah, setelah ini kita cari persentase disolusi. Gimana caranya? Ini adalah miligram. Tinggal per dalam satu tablet itu ada berapa senyawanya? Di sini contohnya satu tablet 64 miligram. Berarti konsentrasi dalam miligramnya per miligram dikali 100% gitu. Itu sama untuk semuanya. Ini jadi persentase disolusi. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat di farmakope kalau lihat hasil disolusi
Ini tergantung tabletnya apa, dia ada syarat di menit keberapanya, karena beda-beda tergantung dari tabletnya. Kemudian melihat syarat di solusi untuk S1 6 tablet, itu memenuhi syarat atau tidak. Bahas apakah memenuhi syarat, atau kalau tidak memenuhi syarat di S1 berarti dia lanjut ke tahap berikutnya di S2 gitu. Itu ada syarat di solusi S1, S2, S3. Nah, setelah itu si ini kita bisa lihat profil di solusinya dengan cara kita insert scatter tapi ppm versus persen terdisolusi. Jadi seperti ini. Nah, sorry, bukan ppm-nya, waktu. Jadi, X-nya adalah waktu, X-nya adalah waktu, Y-nya adalah persen terdisolusi. Kalau dari sini bisa dibahas, bisa dilihat hasilnya. Berarti dia akan mengalami proses disolusi yang cepat sampai menit ke-15, kemudian perlahan tetap naik. Jadi sudah melandai gitu ya, maka itu bisa dibahas. Ini adalah profil disolusinya. Kalau syaratnya itu di farmakope. Begini untuk perhitungan mencari profil disolusi. Terima kasih.